Selamanya Engkau yang berkata Tuhan, Engkau berdaulat. Yesus Tuhan, Engkau Raja, berkatalah ya Yesus Tuhan, terima kasih menciptamu bagiku. Kami mau terus Untuk semua yang Tuhan perbuat bagi kami mau bersyukur. Untuk semua keajaiban dalam hidup kami yang Tuhan lakukan buat kami mau terus bersyukur. Amin. Dan kami mau datang saat ini Tuhan, seperti pemazmur yang mengatakan, sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Amen. Saat ini kami mau datang Tuhan, kami mau jujur datang sama Tuhan. Kami mengakui sama Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku, siapkan hati kita, datang kepada Tuhan. Satu hal yang kami rindu Tuhan, berdiam di dalam rumah dan menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, mari katakan, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain.
Kami mau memuji, menyembah-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kami mau datang saat ini Tuhan, mengatakan bahwa satu hal yang kami rindu, berdiam di dalam bait-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita katakan sama-sama. Satu hal yang ku rindu, katakan dengan kerinduan sama Tuhan, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, hanya satu Tuhan yang kami rindukan saat ini, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari bersama-sama angkat tangan kita, katakan lebih baik satu hari di pelataran-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Ini rindu kami Tuhan, kami mau memuji dan menyembah-Mu, Memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu Tuhan, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari Bapak Ibu Saudaraku sembah Dia, menikmati kemurahan-Mu. Angkat suaramu Bapak Ibu Saudaraku, naikkan pujian-Mu bagi Dia. Sebab di dalam hadirat Tuhan kita menemukan kekuatan baru. Sebab di dalam hadirat-Mu kami terima semua janji-janji-Mu Tuhan. Sebab di dalam hadirat-Mu ada pengharapan, ada kuasa yang baru, ada sukacita yang baru. Oleh sebab itu kami menyukai hadirat-Mu Tuhan. Ah, Yesus, kami mengagumi-Mu, kami menikmati hadirat-Mu Tuhan.
kasih Yesus. Oh, Jesus. Haleluya. Haleluya. Kristus Tuhan. Kami mau menikmati yang kudus. Kami mau menikmati rahmat. Kami bersyukur. Kami mau menikmati kemurahan Allah. Rindukanmu Tuhan. Kami mau menikmati kemurahan-Mu. Kami mau menikmati kebaikan-Mu. Mari sembah Dia. Jesus. Bapak Ibu Saudaraku, nikmati hadirat Tuhan. We love you, Lord. We love. We love you, Lord. Jesus, we love. Di dalam hadirat Tuhan, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Mari angkat tangan kita. Ini kami. Kita nyatakan kekaguman kita sama Tuhan. Ini kami Tuhan. Oh Jesus. Oh Sababa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat. Ku kagum hormat akan Engkau. Mari katakan sama Tuhan, kami mengagumi, kami menghormati Engkau Tuhan. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Satu kali lagi katakan, kami mengagumi dan menghormati Engkau Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat. Kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat Akan Engkau. Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum Haleluya. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Kami mengagumi dan menghormati Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. haleluya. Haleluya, yang percaya berikan sorak yang paling meriah buat Raja di atas segala raja. Katakan haleluya. Haleluya. Kita menikmati hadirat Allah malam ini, amin. Tadi di pertama kita tinggal dalam hadirat Tuhan, bukan hanya di pelataran, tapi tinggal dalam hadirat Tuhan. Menikmati kebaikan, menikmati kemurahan Allah. Yang percaya katakan amin. Berikan tangan saudara beri senyum kanan kiri, agukan. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, 2 dan 3 orang yang berkumpul di dalam nama Tuhan, maka Tuhan hadir, amin. Yeay. Betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman, katakan hidup dalam kesatuan, katakan sama-sama. Oh betapa indahnya
Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Urapan di kepala dan kecagun dan jubahnya seperti embun yang dari mengalir ke bukit Sion. Kesanalah, mari saling memberkati. Ya, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Wow. Yeah. Mari lebih lagi ya. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya. Ya. Bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya ya, dan betapa indahnya ya. Bila saudara seiman hidup dalam urapan di kepala dan kecagun dan jubahnya seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Ya, kesana kami beritakan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan untuk selamanya. Baurapan di kepala dan kecagun dan jubahnya. Ya, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah kami beritakan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Sekali lagi baurapan di kepala dan kecagun dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana kami beritakan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita, amin. Kalau 2 orang saja berpuji di dalam nama Tuhan, berkat Allah akan tercurah atas kita semua yang percaya, katakan amin, amin. Mari kita angkat pujian, supaya pujian kita senada dengan surga, amin. Mari berikan tepuk tangan seperti ini. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir melawat setiap hati kami. Ya. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Katakan sama-sama, diselamatkan, diselamatkan. Coba untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu
percaya pujian kita senada dengan surga. Angkat pujianmu lebih lagi. Yeay. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Rohmu membebaskan, Rohmu membangkitkan, kebesaranmu dinyatakan. Diselamat untuk apa? Untuk menyembah dan kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Saudara dan saya adalah umat pilihan Allah, amin. Biarlah pujian kita akan senada dengan surga. Wow. Mari lebih lagi angkat pujianmu bagi Allah kita. Wow. Di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa bersatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Oh, 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 oh. Senada dengan surga. Senada dengan surga. Beri sorak-sorai meriah buat Raja di atas segala raja. Haleluya. Shalom, saudara dikasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah online kali ini. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu, saudara sekalian berada, kasih penyertaan Tuhan limpah buat setiap kita. Pada hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan tema yang sama di bulan Juli ini, yaitu mengenai integritas. Saudara yang dikasih Tuhan, apa itu integritas? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas artinya sebuah karakter atau sebuah kualitas hidup daripada seseorang yang nampak. Dalam pengertian lainnya, integritas adalah konsistensi atau keteguhan yang tidak bisa tergoyahkan dalam menjunjung suatu nilai, keyakinan, dan prinsip yang benar dan tindakan yang benar. Adanya kesatuan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan yang akhirnya menghasilkan sebuah kepercayaan.
Jadi kalau boleh saya simpulkan bahwa integritas adalah jati diri seseorang yang dihasilkan dari pikiran, perkataan, dan tindakan yang dikerjakan dengan sadar dan terus-menerus, serta dapat dilihat serta dirasakan oleh orang lain. Dan integritas ini harus kita kerjakan selama kita hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, biasanya seseorang dikatakan berintegritas ketika dia memiliki karakter atau kepribadian seperti ini. Dia orang yang jujur, dapat dipercaya, kemudian dia memiliki komitmen. Dia orang yang bertanggung jawab. Jadi ketika dilimpahi sebuah pekerjaan atau apapun juga, dia menunjukkan tanggung jawab yang luar biasa. Kemudian dia berusaha untuk menjadi orang yang senantiasa menepati ucapannya. Contohnya kalau berjanji bertemu jam 5, biasanya orang yang punya integritas, dia akan hadir paling tidak setengah jam sebelum jam 5. Jadi jangan sampai saudara pengen ketemu dengan seseorang sudah buat janjian umpamanya jam 7, saudara datangnya jam 8 atau setengah 9 malam. Pastilah lama-kelamaan saudara akan dikatakan orang yang tidak punya komitmen atau tidak punya integritas. Tidak bisa menepati ucapannya. Kemudian orang yang berintegritas adalah orang yang setia. Kemudian orang yang berintegritas adalah orang yang memiliki nilai-nilai hidup yang benar. Ada value yang benar dari dalam kehidupannya. Mari saya mengajak setiap kita menyanyikan sebuah lagu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Mari sekarang saya mengajak setiap kita mengenal lebih lagi apa itu integritas. Kita buka bersama-sama Injil Matius pasalnya yang ke-25. Injil Matius pasal yang ke-25. Kita akan baca dari ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Injil Matius pasalnya yang ke-25 ayat yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah itu, lalu menyembunyikan uang tuannya.
Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hambaku yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah membaca dari Matius pasal 25 ini, dari ayat yang ke-14 sampai 30. Dari pembacaan ini, kita bisa mengambil sebuah pelajaran yang sangat penting mengenai integritas. Kenapa saya katakan demikian? Karena ketika kita tadi membaca di Matius pasal 25 ini, ada sebuah perumpamaan yang luar biasa mengenai kepercayaan, mengenai sikap dan tindakan yang bertanggung jawab. Tadi di awal saya katakan bahwa orang yang memiliki karakter atau orang yang berintegritas, dia memiliki karakter atau kepribadian jujur, dapat dipercaya, memiliki komitmen dan bertanggung jawab. Dan kalau kita tadi membacanya saudara, dan kita merenungkannya, ada beberapa poin, ada beberapa pelajaran yang dapat kita petik di dalamnya. Yang pertama saudara, coba kita lihat ayatnya yang ke-15 dari Matius 25 ini. Dikatakan seperti ini, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi yang pertama pelajaran yang dapat kita petik adalah bahwa talenta itu diberikan kepada masing-masing menurut kesanggupannya. Saudara, kalau kita baca di Matius ini saudara, kita tidak melihat jabatan daripada ketiga hamba ini. Dikatakan mereka cuma hamba daripada Tuhan. Hamba-hamba daripada Tuhan. Tuhan yang menerima sebuah kepercayaan. Dan masing-masing kepercayaan itu diberikan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama menerima 5 talenta. Yang kedua menerima 2 talenta. Dan yang ketiga menerima 1 talenta. Mengapa masing-masing hamba tidak diberikan jumlah yang sama? Bukankah memberikan jumlah yang sama itu berkesan tidak adil? Oh tidak saudara. Saya percaya bahwa Tuhan ini pasti dia tahu dan mengenal hamba-hambanya yang sudah bersama-sama dengan dia.
Jadi dia tahu dia harus memberikan yang ini 5, dia tahu harus memberikan yang ini 2, dia tahu dia harus memberikan yang ini 1 talenta. Karena tuannya pastilah mengenal mereka. Karena dikatakan tadi bahwa apa? Masing-masing menurut kesanggupannya. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita belajar mengenai talenta ini saudara, itu bukan sebenarnya talentanya. Bukan masalah uangnya. Tetapi ada satu value yang dapat kita pelajari dari Matius 25 ini, yaitu mengenai apa? Sebuah kepercayaan dan sebuah tanggung jawab. Lalu poin yang kedua saudara. Kita lihat ayatnya yang ke-16 dan 17. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah itu lalu menyembunyikan uang tuannya. Saudara, jelas sekali kita bisa melihat bagaimana ketika sebuah kepercayaan itu diberikan kepada seseorang, apa yang mereka lakukan untuk mempertanggungjawabkan sebuah kepercayaan itu saudara. Di dalam Matius pasal yang ke-25 ini kita bisa melihat orang yang pertama, hamba yang pertama itu menerima 5 talenta dan segera dia apa? Pergi dan mengerjakan talenta itu. Demikian juga dengan hamba yang kedua berlaku dan bertindak sesuatu hal yang sama. Tapi beda dengan hamba yang ketiga yang hanya diberikan 1 talenta. Dia tidak pergi tapi apa? Malah menyembunyikan talenta tersebut. Saudara, kalau menurut berbagai literatur yang saya pelajari tentang talenta ini saudara, sebenarnya kalau dikonversikan ke rupiah saudara, itu nilainya tidak kecil. Saya membaca beberapa literatur, itu bahwa talenta yang mereka terima itu sebenarnya 1 talenta itu kalau dikonversi dengan rupiah saat ini itu kurang lebih 500 juta rupiah. Bukan uang yang kecil. Tetapi kenapa hamba yang menerima 1 talenta ini tidak mempertanggungjawabkan dari apa yang diberikan kepadanya. Itu berbicara mengenai integritas daripada seseorang. Hamba yang pertama ketika Maria menerima talenta itu, dia lalu apa? Bertanggung jawab dari apa yang sudah dipercayakan kepadanya dengan apa? Mengerjakan dengan segera talenta-talenta itu. Sehingga talenta itu akhirnya apa? Dapat berlipat ganda. Yang 5 jadi 10. Yang 2 jadi 4. Sedangkan yang 1 tetap 1. Dan apa yang dikatakan oleh tuannya ketika mereka berlaku seperti apa yang mereka kerjakan. Hamba yang pertama, coba ayat 20, demikian bunyi firman Tuhan. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta katanya. Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka tuannya itu berkata kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Lalu kepada yang memiliki 2 talenta. Ayat 22 dikatakan, lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihatlah aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka tuannya itu berkata kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Saudara, firman Tuhan berkata, bertanggung jawab dalam perkara-perkara yang kecil, Tuhan pasti akan memberikan kepercayaan kepada kita perkara-perkara yang lebih besar.
Amin. Pelajarannya, apapun yang hari-hari ini Tuhan percayakan dalam hidupmu, baik itu pekerjaanmu, itu studimu, itu keluargamu, itu usahamu. Ketika kita melakukannya dengan penuh dan tanggung jawab, saya percaya dari hari ke hari, maka pelipat kali gandaan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita dengan sungguh-sungguh mau bertanggung jawab dan melakukannya dengan setia, apapun yang Tuhan percayakan, pasti engkau akan beroleh keuntungan yang luar biasa. Keuntungan di sini bukan berbicara mengenai materi, saudara, tetapi keuntungan di sini berbicara mengenai apa? Adanya value, integritas yang baik dalam hidup kita, yang akan kita miliki dalam hidup kita. Amin, saudara. Mungkin hari-hari ini ketika engkau masuk dalam sebuah pelayanan, saya percaya, saudara, di dalam sebuah pelayanan kita tidak mungkin bisa tiba-tiba langsung jadi naik ke atas. Kalau kita mempelajari juga kehidupan hamba-hamba Tuhan di dalam Alkitab, ketika mereka memperoleh visi, ketika mereka memperoleh sebuah kepercayaan melalui perkataan Tuhan dalam hidupnya, mereka tidak langsung menerimanya. Ada sebuah proses yang mereka alami. Mereka setia, mulai dari yang kecil, mereka setia, dan akhirnya dari kesetiaan mereka, beberapa tahun kemudian, mereka baru bisa menerima apa yang Tuhan janjikan itu. Bulan lalu kita sudah berbicara mengenai janji Tuhan. Dan saya percaya kalau kita dengan setia dan bertanggung jawab, melakukan segala tugas pelayanan kita dengan baik, kita akan dipakai dan dipromosikan Tuhan. Amin. Sebenarnya dalam hidup ini tidak ada yang instan, saudara. Semua butuh proses. Integritas tadi saya katakan di awal, bahwa integritas itu harus dikerjakan apa? Bahkan sampai seumur hidup kita. Agar nyata kualitas integritas kita yang sejati di dalam Tuhan. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Lalu saudara, apa yang terjadi dengan hamba yang ketiga? Hamba yang ketiga malah menyembunyikan talenta yang tuannya percayakan untuk dikelola. Dia tidak mengerjakan talenta itu, dia tidak bertanggung jawab tentang kepercayaan itu, tapi malah menyembunyikan talenta itu. Sehingga ketika tuannya kembali dan menanyakan tentang talenta itu, bahkan jawaban dari hamba ini mengatakan apa? Engkau Tuhan yang jahat. Engkau Tuhan yang jahat. Padahal maksud tuannya apa? Mengajarkan sebuah tanggung jawab. Dan akhirnya saudara, dikatakan oleh tuannya bahwa engkau hamba yang jahat dan malas. Untuk itu, jangan mau menjadi seperti hamba yang ketiga. Ketika dikasih tanggung jawab, malas mengerjakan. Ketika dikasih tugas, malas mengerjakan. Karena dikatakan kalau kita malas, itu dikatakan sebagai hamba yang jahat dan malas. Sehingga apa? Talentanya diambil dan diberikan kepada yang memiliki 10 talenta. Jangan mau kita berakhir seperti hamba yang ketiga. Hidup cuma sekali, saudara. Mari belajar bertanggung jawab lebih lagi. Kalau hari ini kita belum bisa secara sungguh-sungguh, mari ayo bangun hidup kita. Bersungguh-sungguh ketika diberikan kepercayaan apapun juga, lakukan dengan sepenuh hati. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia.
Mari saudara, saya mengajak setiap kita melihat contoh dari seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yang dipakai Tuhan menjadi orang yang dipercaya sedemikian rupa. Bahkan di situasi dan kondisi yang berbeda sekalipun, dia menjadi orang yang dipercaya. Kita lihat, kita akan belajar dari Yusuf. Kita nanti akan langsung melihat, ya saya akan mengajak kita melompat-lompat ayat, ya. Dari kejadian, mulai kejadian 37 sampai kejadian 41. Nanti saya akan ambil beberapa ayat. Sebuah kepercayaan yang diberikan kepada Yusuf. Poin yang pertama saudara, apa yang dapat kita lihat dari seorang Yusuf? Kita buka kejadian 37 ayatnya yang kedua. Kejadian 37 ayatnya yang kedua. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba. Dia masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha, Silpa, kedua istri ayahnya, dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Saudara, dari kejadian 37 ayat kedua ini kita bisa memetik sebuah poin apa? Yusuf walaupun masih muda, tapi dikatakan apa? Biasa bekerja, menggembalakan kambing domba. Dan ketika dia bersama-sama dengan saudara-saudaranya, walaupun saudara-saudaranya itu berlaku tidak jujur kepada orang tuanya mungkin tentang penggembalaan mereka, tetapi yang luar biasa, Yusuf tidak ikut-ikutan untuk berlaku seperti saudara-saudaranya. Ini merupakan sikap jujur dan dapat dipercaya dari seorang Yusuf. Poin yang pertama. Poin yang kedua saudara, kita lihat langsung kejadian 39 ayat kedua sampai yang ke-6. Saya percaya sudah mengerti betul bagaimana kisah dari seorang Yusuf. Dia dapat mimpi, diceritakan, lalu saudara-saudaranya benci sama dia, akhirnya apa? Ada permufakatan untuk membunuh Yusuf. Akhirnya nggak jadi bunuh, tapi dibuang dalam sumur. Ya, dibuang dalam sumur, kemudian karena mungkin saudara-saudaranya takut juga, akhirnya Yusuf diangkat lalu dijual. Ya, ini kisah setelah Yusuf dijual. Kejadian 39 ayat 2 sampai 6. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat segala sesuatu yang dikerjakan, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kuasa Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apapun selain daripada makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Amin. Saudara, di ayat yang terakhir dikatakan apa? Adapun Yusuf memiliki manis sikapnya dan elok parasnya. Coba kita lihat. Sifat itu, sikap itu dia peroleh dari mana saudara? Kita lihat Kejadian 29 ayat 17. Saya percaya Yusuf seseorang yang didik luar biasa oleh orang tuanya, terkhusus oleh ibunya. Di sini dikatakan apa? Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Elok sikapnya. Ada integritas daripada Rahel yang diwariskan Rahel kepada Yusuf. Makanya tidak heran saudara, Yusuf karena dididik oleh Rahel dan Yusuf menangkap, saya percaya apa yang diajarkan oleh orang tuanya ini dan dia melakukannya dalam kehidupannya, maka dikatakan akhirnya walaupun di dalam kehidupannya sebagai seorang budak, Yusuf tampil berbeda karena Yusuf dikatakan apa? Yusuf manis sikapnya dan elok parasnya. Artinya apa? Ada integritas yang bisa dilihat oleh tuannya. Apalagi yang dikerjakan Yusuf
pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Yusuf, dibuat Yusuf selalu bisa karena ada penyertaan Tuhan. Sehingga kepercayaan dari tuannya itu yaitu Potifar turun kepada Yusuf. Poin yang ketiga yang dapat kita pelajari dari seorang Yusuf. Kejadian 39 ayat 21 sampai 23. Kejadian 39, 21, 23 demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya yang membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Yang ketiga, poin yang ketiga, kepercayaan kembali lagi diberikan Yusuf dalam kondisi dia menjadi seorang tawanan yang dipenjarakan. Kita tahu kisahnya, di rumah Potifar akhirnya Yusuf digoda oleh istri Potifar untuk diajak tidur. Tapi Yusuf tidak mau, menolak berkali-kali. Akhirnya suatu kesempatan ya istri Potifar memegang baju Yusuf di dalam rumah. Ketika Yusuf masuk rumah dan mau melakukan aktivitas seperti biasanya, lalu Yusuf meninggalkan baju itu, lalu apa yang terjadi? Fitnah turun kepada Yusuf dan akhirnya Yusuf ditangkap dan dimasukkan dalam penjara. Tetapi yang orang yang berintegritas, dalam tekanan sekalipun di dalam penjara yang tidak enak. Saudara, di penjara itu enggak enak, saudara. Saya beberapa kali melayani di dalam penjara. Mereka mungkin bisa menyanyi dengan sorak-sorai, menyanyi dengan penuh sukacita. Tetapi saya melihat tetap ada rasa yang terkurung. Memang di situ bebas untuk menari dan menyanyi. Tapi tetap namanya orang yang di penjara tidak bisa kemana-mana. Makan dijatah, tidur harus jam segini, bangun harus jam segini. Dan makanannya pun saya percaya tidak bisa milih menunya. Enak orang yang merdeka, orang yang di penjara tetap tidak enak. Amin saudara. Untuk itu kita bisa belajar. Walaupun di penjara sekalipun situasi yang tidak mengenakan, Yusuf tampil berbeda sehingga apa? Kepercayaan diberikan kepada kepala penjara kepada Yusuf. Kepercayaan diberikan kepada Yusuf karena saya percaya kepala penjara melihat pekerjaan Yusuf dalam penjara itu. Tanggung jawab Yusuf dalam penjara itu. Amin saudara. Sampai akhirnya kepercayaan yang besar seperti yang dijanjikan Tuhan datang kepada Yusuf. Kita lihat Kejadian 41 ayat 37 sampai 43. Kejadian 41 ayat 37 sampai 43. Usul itu dipandang baik oleh Fir'aun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Fir'aun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Fir'aun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Fir'aun berkata pada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh Mesir. Sesudah itu Fir'aun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakeikannyalah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Fir'aun menyuruh menaikkan Yusuf dalam kereta yang kedua dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat! Demikianlah Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Mimpi Yusuf digenapi di Kejadian 41. Di dalam penjara Yusuf bertemu dengan dua orang, kepala minum raja dan kepala roti kerajaan. Mereka bercerita bla bla dan sebagainya. Dari mimpi mereka Yusuf bisa mengartikan bahwa yang satu yang juru minum akhirnya dikembalikan pada posisinya, sedangkan yang juru roti akhirnya digantung, seperti apa yang dikatakan Yusuf yang diartikan melalui mimpi mereka. Dan melalui kejadian itu butuh lagi 2 tahun saudara. Yusuf pernah dilupakan. 2 tahun kemudian setelah dia bertemu dengan juru minum dan juru roti raja, barulah ketika Fir'aun bermimpi, Yusuf diingat oleh kepala juru minum. Akhirnya Yusuf dipanggil ke istana, singkat cerita. Dan Yusuf mendengarkan apa yang menjadi mimpi Fir'aun dan melalui kuasa Tuhan
Yusuf dapat mengartikan mimpi itu. Dan dia bisa menerjemahkan apa yang harus dilakukan oleh Firaun bla 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 bla. Saya percaya saudara, ini bukan instan. Yusuf waktu muda mendapat mimpi. Setelah itu butuh kurang lebih 13 tahun sampai mimpinya itu digenapi. Itu karena apa saudara? Yusuf orang yang punya integritas. Keadaan apapun tidak bisa menurunkan value dalam diri Yusuf. Akhirnya Yusuf diangkat jadi orang yang luar biasa. Yusuf kelihatan, walaupun dari dalam penjara, dia tampil cemerlang. Dan akhirnya Tuhan angkat atas menjadi raja kedua di Mesir. Sesuatu yang luar biasa saudara, amazing. Dan saya percaya kalau itu bisa terjadi dalam hidup Yusuf, itu pun juga bisa terjadi dalam kehidupan setiap kita. Amin. Asalkan kita mau berlaku setia, bertanggung jawab. Setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang besar. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari saudara, hari-hari ini, mari apapun juga yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, belajar mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara yang besar, lebih besar dalam hidup kita. Ayat terakhir kita buka, Amsal 28, ayat 19 sampai 20. Amsal 28 ayat 19 sampai 20, demikian bunyi firman Tuhan. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Jadilah orang yang bertanggung jawab, mengerjakan segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita. Amin. Orang yang dapat dipercaya mendapatkan banyak berkat. Demikian bunyi firman Tuhan yang kita pelajari hari ini. Biarlah menjadi kekuatan buat setiap kita. Dan nanti kita akan berdoa, kita akan minta kekuatan daripada Tuhan. Agar kita dimampukan untuk menjadi pribadi-pribadi yang memiliki integritas di dalam Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pada kesempatan yang berbahagia ini Tuhan. Kami sudah belajar mengenai integritas. Kami sudah belajar mengenai kepercayaan tentang talenta yang dikerjakan, yang menghasilkan kepercayaan yang lebih besar. Kami juga sudah belajar dari seorang yang bernama Yusuf, yang Tuhan pakai untuk menjadi penguasa Mesir. Yang walaupun melalui tahapan-tahapan kehidupan yang tidak mengenakan, bahkan dalam situasi-situasi yang tidak menentu dalam hidupnya, menjadi budak, masuk dalam sumur, menjadi budak, di penjara. Tetapi itu tidak menyurutkan value atau nilai daripada hidup Yusuf. Integritasnya tetap nyata. Untuk itu Tuhan, hamba berdoa, buat setiap kami dimanapun kami berada. Tuhan, mampukan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang memiliki integritas di dalam Tuhan. Mungkin kami pernah salah, mungkin kami pernah lalai dalam apa yang Tuhan percayakan. Ampuni kami,
Mungkin kami pernah kurang bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan pada kami. Ampuni kami. Dan biarlah melalui kesempatan itu Tuhan berikan kemampuan atas kami. Untuk kami boleh menjadi orang-orang yang lebih lagi bertanggung jawab dari apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Tuhan, Engkau yang menyertai setiap kami dengan kekuatan-Mu. Engkau yang memenuhi kami dengan Roh-Mu sendiri. Sehingga kemampuan surga itu nyata mengalir dalam hidup kami. Sehingga Tuhan, kami memiliki dan dapat berjuang untuk memunculkan integritas yang ada dalam kehidupan kami. Sehingga nantinya orang bisa melihat Kristus semakin nyata dalam hidup kami. Kami semakin kecil dan Engkau semakin besar. Karena kuasa Tuhan yang menyertai kami dan bekerja luar biasa. Memberikan kemampuan kami untuk kami melakukan hal-hal yang benar di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah namamu kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat tangan dan hati kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat. Keselamatan yang telah mengantarkan kau tiba di tempat ini. Keselamatan yang sama pula akan mengantarkan kau tiba di rumah. Bahkan ditambahkan berkat sukacita, damai sejahtera, bahkan kesehatan yang luar biasa Tuhan berikan. Sehingga tidak ada satupun virus corona yang sanggup menjamah engkau. Sebab Tuhan Yesus berkuasa menjaga dan melindungi engkau. Para kekasih Tuhan, umat Allah yang luar biasa dan dahsyat, jemaat yang terkasih, terimalah berkat yang tercurah dari Allah Bapa kita di surga. Dan cinta kasih yang datang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis yang indah bersama Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku